Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Axel Krisdian Nugroho. Sebagai perwakilan kelompok 11 akan membuka persentase dari kelompok kami. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Winindita Citra Yasa, SPD MHUM, sebagai dosen mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas, serta teman-teman yang saya cintai dan penonton sekalian. Di sini saya beserta kelompok 11 akan mempresentasikan proyek 2 dari kelompok kami, yaitu mengenai rumah teh Doro Dongker. Anggota dari kelompok 11 terdiri dari saya, Axel Christian Nugroho. Halo semua, perkenalkan nama saya Rema Stella Semaestarto dari kelompok 11 dengan NPM 210711071. Perkenalkan, nama saya Agustinus Arka Atmaja dengan nomor pokok mahasiswa 2107111109. Proyek 2 ini kami memilih tempat seperti kafe dengan nama Rumah Teh Doro Dongker yang terletak di Jalan Afdeling Kemuning nomor 18, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kami mendapatkan informasi dari web research tentang Rumah Teh Doro Dongker ini. Rumah Teh Doro Dongker adalah salah satu tempat nongkrong yang asik dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berlokasi di Jalan Afdeling Kemuning nomor 18, Kecamatan Ngargoyoso. Tempat ini menyuguhkan pemandangan indah kebun teh dari kaki Gunung Lawu. Tempat kuliner ini adalah milik seorang ahli tentang tanaman, di mana orang tersebut dikenal dengan nama Dongker. Beliau adalah seorang bangsawan dari Belanda dan enggan kembali lagi ke negaranya. Beliau lebih memilih tinggal di Kemuning, dan di sana beliau menjadi inspirasi karena berhasil mengembangkan perkebunan Kemuning. Sejak dahulu, Doro Dongker sangat menyukai minuman teh, sehingga hal ini mendasari untuk buka rumah teh Doro Dongker. Untuk jam buka rumah teh Doro Dongker ini dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 18. Rumah teh Doro Dongker ini menyajikan makanan tradisional yang dikemas ala Belanda, yaitu semua makanan yang disajikan dengan adalah makanan tradisional. Yang membedakannya adalah ada unsur-unsur Belanda di dalam penyajian makanannya. Misalkan makanan khususnya pada hidangan appetizer dan dessert yang disajikan ditambah dengan parutan keju dan coklat sehingga semua identik dengan Belanda. Sebelum menjadi rumah teh Doro Dongker ini, siapa pembangunan sejarah atau tujuan pembangunan tempat ini adalah pertama kali didirikan oleh seorang botanis yang tadi bernama Doker yang berasal dari Belanda, yang didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1709. Kemudian rumah tersebut dialihfungsikan menjadi rumah dinas Kepala Kebun Teh PT Rumpun Sari Kemuning pada tahun 1932. Setelah itu, rumah tersebut ditinggalkan begitu saja dan tidak diurus. Pada tanggal 21 Juni 2011, rumah ini difungsikan kembali oleh PT Rumpun Sari untuk dijadikan sebagai tea house hingga sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah yang dihadapi oleh rumah teh Doro Dongker. Yang pertama adalah kualitas pelayanan. Penyebabnya adalah pelayanan yang lama dan kurang memuaskan, dan pelayanan yang kurang ramah, mengakibatkan pelanggan merasa kecewa. Pelanggan tidak tertarik untuk datang kembali
ke rumah teh Doro-Donker. Akibat bagi pihak Doro-Donker itu sendiri, yaitu mereka memiliki citra yang buruk dari pelanggannya. Di sini bisa kita lihat review bintang 1 yang kami ambil dari Google yang berkaitan dengan kualitas pelayanan teh Doro-Donker. Lalu ada angka penjualan yang menurun. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan di luar ruangan. Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan di kegiatan di luar ruangan. Hal ini mengakibatkan banyak restoran dan tempat makan yang terdampak. Akibatnya apa sih dari pembatasan kegiatan di luar ruangan itu? Akibatnya adalah penjualan yang terus menurun. Lalu ada tempat yang tidak akan seramai sebelum pandemi. Lalu ada pelanggaran protokol kesehatan. Penyebabnya, waiters atau pelayan yang tidak memakai masker dan sarung tangan saat melayani pada kala pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya klaster penularan COVID-19 melalui pelayan. Karena pelayan itu banyak bersentuhan dengan berbagai macam pelanggan, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya klaster penularan COVID-19 melalui pelayan tersebut. Lalu di sini terdapat gambar-gambar objek dari rumah teh Doro-Donker saat ini. Di sini bisa kita lihat ruangannya outdoor seperti ini. Di sini kita bisa bersantai melihat hamparan kebun teh. Dan ini ada menu andalannya yaitu teh. Ada terdapat makanan. Lalu untuk daftar menunya terdapat appetizer, main course, dan berbagai macam teh. Lalu di sini terdapat peta wilayah dari rumah teh Doro-Donker yang bisa diakses melalui link berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang potensi yang ingin dikembangkan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan mesin penjual otomatis yang akan diletakkan di dekat kasir. Jadi nanti kita akan memesan suatu menu pada mesin penjual otomatis, kemudian mesin itu akan mengeluarkan struk yang nantinya akan diberikan kepada kasir untuk melakukan pembayaran. Dan kita akan mendapatkan pager atau alat pemanggil antrian setelah melakukan pembayaran. Untuk pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Jadi, jika kita ingin melakukan pembayaran secara non-tunai, bisa dilakukan langsung di mesin penjual otomatis tersebut. Namun, jika mau melakukan pembayaran secara tunai, bisa juga dilakukan melalui kasir. Jadi, sistem pembelian dilakukan dengan cara yang pertama memilih menu yang ingin kita pesan pada mesin. Lalu setelah itu akan tertera pilihan pembayaran pada mesin. Jika non-tunai, bisa langsung dilakukan pada mesin. Namun, jika tunai, bisa melakukan pembayaran pada kasir. Setelah itu, kita akan mendapatkan struk, lalu struk ini kita berikan kepada kasir. Nah, jadi kita melakukan pembayaran itu secara non-tunai. Maka kita tinggal menunjukkan struk dan meminta pager pada kasir. Namun, jika melakukan pembayaran secara tunai, maka kita melakukan pembayaran terlebih dahulu pada kasir. Setelah itu, kasir akan memberikan pager kepada kita. Lalu, untuk potensi yang kedua adalah untuk pembelian produk berupa daun teh, mug, souvenir, dan lain-lain bisa dilakukan menggunakan vending machine yang akan terletak di dekat mesin penjual otomatis di dalam ruangan tersebut. Namun pembelian juga dapat dilayani di kasir untuk mencegah kemungkinan customer hanya membawa uang tunai. Jadi bisa dikatakan bahwa vending machine juga bisa bertujuan untuk customer yang ingin pelayanan yang lebih cepat. Hal ini dilakukan yang pertama adalah untuk proses pelayanan yang lebih cepat, dan yang kedua karena kita berada di masa pandemi, maka akan lebih baik untuk pembelian daun teh, mug, souvenir, dan lain-lain itu dilakukan dengan vending machine yang bertujuan untuk meminimalkan kontak atau interaksi antar manusia. Nah, apabila dari kalian yang beranggapan bahwa pembelian menggunakan vending machine itu bersentuhan atau bisa menularkan virus, dengan misalkan si A menggunakan vending machine itu, lalu habis itu digunakan oleh si B, maka otomatis secara tidak langsung mereka bersentuhan. Tetapi sebelum kalian masuk ke dalam Doro-Donker ini, pasti secara otomatis kalian akan dicek suhu, cuci tangan, atau memakai hand sanitizer, atau mungkin memakai peduli lindungi. Nah, jadi tadi itu kan adalah untuk memenuhi protokol kesehatan.
Nah, menurut saya, protokol kesehatan itu bukan untuk mengenalkan virus, namun untuk meminimalisir virus tersebut. Lalu potensi yang ketiga, dikarenakan adanya review buruk terhadap kualitas pelayanan yang ada, seperti pelayanan yang kurang ramah dan kurang memuaskan, maka bisa diatasi dengan adanya pelatihan SDM terhadap para karyawan, dan setiap bulannya akan diadakan evaluasi terhadap seluruh karyawan. Jadi evaluasi ini akan dinilai melalui penilaian owner atau pemilik dan juga oleh pengunjung. Untuk evaluasi dari pengunjung bisa diambil melalui review dari Google, maupun kita juga bisa memberikan kertas evaluasi atau penilaian untuk pengunjung dapat mengisi penilaian kualitas produk dan SDM dari donor-donor ini. Namun apabila pengunjung tidak bersedia mengisi, maka kami juga tidak bisa memaksa. Untuk kertas evaluasi sendiri akan selalu tersedia di kasir. Jadi pada saat pembayaran tunai oleh customer ataupun pengambilan pager oleh customer yang membayar secara non-tunai, pihak kasir dapat menawarkan kertas evaluasi yang bisa diisi oleh pengunjung dan yang nantinya dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di dekat pintu keluar sewaktu customer itu akan pulang. Lalu potensi yang keempat adalah menambahkan dekorasi. Jadi kami di sini menargetkan untuk rumah teh ini dapat dibuka hingga pukul 18 WIB atau pukul 6 sore. Maka di sini kami menambahkan hiasan dekorasi seperti lampu gantung dan lain-lain untuk menerangi pada malam hari, serta juga menambah kesan estetika. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan target untuk dicapai ke depannya oleh pihak Rumah Teh Dorodonker itu sendiri. Jadi dengan adanya pembaruan kualitas peralatan yang digunakan, diharapkan meningkatkan kualitas dari produk yang dijual, sehingga akan menarik pelanggan lebih banyak lagi. Yang kedua adalah memperbarui image lama yang buruk, karena review pelanggan mengenai kualitas pelayanan dan makanan. Kita akan memperbarui image lebih baik dan akan meningkatkan kualitas pelayanan dari para pelayan terhadap makanan dan pelanggan. Apabila omset terus naik, maka permintaan akan daun teh semakin meningkat, sehingga para pekerja pemetik teh mendapatkan penghasilan yang tetap, atau bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena permintaan akan daun teh semakin naik. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kami ingin melakukan digitalisasi pada sistem pelayanan di Rumah Teh Dorodonker. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya pelayanan yang kurang ramah dan kurang memuaskan dari pihak pelayan. Lalu kami juga ingin menambahkan beberapa dekorasi pada Rumah Teh Dorodonker untuk menambah kesan estetika pada tempat tersebut. Lalu untuk saran dari kami, sebaiknya kedisiplinan dan skill dari pegawai atau pelayan lebih ditingkatkan dan diperbaiki agar pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Teh Dorodonker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada para pegawai ataupun dengan diadakannya penilaian setiap bulan atau setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.